Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV Edukasi Cryptocurrency. Oke para pioner seluruh Indonesia, selamat pagi semuanya dan semoga sudah makan sahur. Pada tanggal 23 ini kita puasa sudah H-7 untuk menjelang Lebaran Idul Fitri. Oke teman, kali ini pembahasan kita mengenai P-Network. Ada 4 faktor penting yang bisa mempengaruhi atau dongkrak harga Bitcoin dari saat sekarang mengalami crash dan stagnan di harga $1 bisa menuju pump ke harga $10. Dan 4 faktor penting ini sebelum saya bahas, kita lihat dulu market yang ada di CMC. Nah sebelum ini teman-teman, sebelum saya memulai membahas market, seperti biasa saya akan memberikan masukan dan informasi kepada semua para trader bahwasannya saya mempunyai kelas edukasi kripto. Jika teman-teman ingin mengikuti kelas, bisa lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Ya. Di kelas itu, saya memberikan edukasi dan cara belajar pemain kripto baik pemula maupun yang sudah pengalaman yang main-main di Idodak, ya di Bursa Idodak. Bahwasannya, di kelas itu materinya akan diajarkan analisa teknikal dan fundamental, serta teman-teman yang sangat penting, saya berikan signal koin-koin yang potensi terbang untuk bermain jangka panjang maupun jangka pendek, mencari profit cepat seperti scalping. Dan teman-teman, tiap hari berpotensi cuan, ya profit dengan bermain scalping. Jika ingin beli token atau koin yang potensi untuk hold jangka panjang, saya akan berikan signal pula kapan tepat masuk atau tepat belinya, dan kapan juga waktu tepat jualnya. Seperti Bitcoin, di saat dia mau crash, sudah saya berikan signal yang pegang harga sebelum tanggal 14 di harga 1,90 semuanya sudah saya suruh jual, saya himbau jual, bukan jual full separuh dan sisanya untuk serok. Ternyata di bawah $1 sekarang, maka kita masuk di harga sekarang, serok dapat harga sangat bawah sekali dibandingkan kemarin di harga 1,90 4 hari sebelum P-Days. Itu saya sudah kasih signal untuk dilepas dulu. Ada juga yang bantah, takut kalau nanti dilepas Bitcoin akan terbang lebih tinggi. Ya saya kasih masukan, jangan dijual semua, jual saja 50%. 50%-nya whole. Gunanya bukan apa take profit itu, untuk dibelikan lagi ke Bitcoin di harga bawah, karena ini disinyalir akan dump. Ternyata betul dump. Nah, coba kalau nggak dijual kemarin kan, sayang sangkut kan. Tuh. Nah, jadi yang ingin ikut kelas, teman-teman lihat nomor WA saya di deskripsi channel atau catat ini nomor WA saya 0895 4087 21300. Oke lanjut teman-teman. Untuk market P-Network ini, harga teman-teman posisi stagnan, masa-masa konsolidasi, tetapi ini sangat besar sekali kemungkinannya akan bullish dan akan berbalik tren ke tren naik ya. Hari ini tanggal 23 ya, kita menghadapi zona-zona tanggal 23 dulu. Lihat market pada hari ini sampai malam bagaimana perkembangan fluktuasi harga. Ketika dia sudah merangkak, artinya semua komunitas maupun pihak-pihak investor itu sudah jenuh jual. Ketika sudah jenuh jual, maka harga akan membalik ya ke tren naik. Itu efek juga dari antusiasnya trader untuk melakukan buy atau meningkatnya ya volume pembelian tahu. Nah itu teman-teman ya. Karena tren naik ini sudah jebol 0,8, market kuat. Tidak jebol lagi di level support itu. Bahkan ini sudah berusaha ingin naik, tetapi masih terhalang. Nah ini yang masih kita simak terus ya. Masalah harganya saya simak terus. Jadi
posisi ini dipantau terus. Nah, makanya bukan saya saja yang memantau, mungkin semua komunitas memantau ke harga P-Network pada saat ini ya. Begitu juga investor, paus-paus yang ingin melahap Bitcoin dengan harga murah itu terus memantau market. Oke, kita langsung berbalik ke masalah news, bahwasanya ada 4 faktor penting yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin untuk menuju ke $10 atau dongkrak koin P ini bisa ke harga $10. Mampukah P-Network naik ke $10? Simak 4 katalis kunci. Setelah peluncuran mainnet pada Februari 25, harga P-Network sempat mengalami penurunan dalam beberapa minggu. Terakhir, saat ini harga P-Network berada di 0,91, turun dari puncak tertinggi $3, dengan kapitalisasi pasar menurun menjadi 6,28 miliar dari hampir 20 miliar US dollar. Namun ada 4 katalis utama yang diramalkan bisa mendorong kenaikan harga P-Network ke $10 apa saja. Nah, jadi 4 faktor penting teman-teman, ini sangat pengaruh ya secara fundamental, bahwasannya yang sangat berperan aktif yang bisa dongkrak harga Bitcoin untuk rally ke harga $10. Menurut saya $10 itu bukan hal yang sulit bagi P-Network dengan komunitas yang besar dan juga dengan volume transaksi yang luar biasa. Untuk menuju ke $10 itu bahkan itu hanya kita katakan rally pertama dia. Ya, setelah dia menembus nanti new ATH di harga $3, dan untuk menuju ke $10 itu kita anggap hanya rally pertama. Bahkan rally yang final yang sesuai target kita yaitu $100. Nah, itu sangat logis juga. Masih sangat realita kalau dia ingin menuju ke $100 untuk next time. Tetapi target rally pertama yaitu di $10. Apa saja 4 faktor penting yang bisa dongkrak harga Bitcoin menuju ke $10? Yang pertama, rally pasar kripto, pengaruh Bitcoin. Jadi Bitcoin sangat peran aktif untuk mempengaruhi harga Bitcoin untuk menuju rally yang sesuai harapan $10. Pengaruh Bitcoin terhadap altcoin. Rally pasar kripto merupakan salah satu katalis terpenting yang dapat mendorong harga P-Network menuju ke $10. Rally ini bisa terjadi jika Bitcoin pulih dari koreksi saat ini dan melonjak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Secara historis altcoin seperti P-Network cenderung berkinerja baik ketika Bitcoin berada dalam tren naik yang kuat. Nah, jadi kalau Bitcoin itu sudah mulai terus naik, bakal bisa menembus new ATH dia di harga 1,7 miliar dulu atau harga 1,8 miliar, maka otomatis ya P-Network akan menuju ke $10. Yang kedua, ya, mekanisme pembakaran token P-Network. Nah, jadi adanya burning besar-besaran ya, dari developer mengirimkan ke token mati untuk di-burn, dibakar, sehingga untuk mengurangi pasokan. Kalau pasokannya berkurang, maka akan bisa sangat mempengaruhi dongkrak harga Bitcoin untuk menuju ke $10. Tuh. Lantas yang ketiganya, persetujuan ETF untuk P-Network. Apa itu ETF kripto? ETF Exchange Traded Fund adalah instrumen investasi yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam aset kripto tanpa harus membeli dan menyimpan aset tersebut secara langsung. Persetujuan ETF dapat memberikan legitimasi lebih lanjut bagi aset kripto. Nah, jadi adanya persetujuan ETF, teman-teman. Ya. Makanya kelima, koin sebagai cadangan itu semuanya ada persetujuan ETF. Yang 5, cadangan aset kripto milik AS itu ya. Dan ini sedang diajukan juga yang untuk P-Network atau Bitcoin. Semoga dia akan segera setuju itu. Yang ketiga yang mempengaruhinya. Dan yang keempat, listing di bursa kripto besar. Nah, walaupun Bitcoin itu gagal listing di Binance untuk saat ini ya, bukan dalam arti gagal total, masih ada peluang untuk next time dia akan listing di Binance. Tentunya Nicholas tidak akan diam. Pastinya dia akan ada melakukan terobosan yang indah bagi komunitas ya, bahwasannya hanya satu hal saja
Bitcoin tidak bisa listing Binance karena tidak di jaringan BSC, itu alasannya ya, alasan dari pihak Binance. Dan itu bisa nanti akan menambah jaringan. Ya. Yang tadinya pakai blockchain sendiri bisa menambah jaringan ke BSC sehingga bisa listing di Binance. Walaupun itu juga, tanpa di Binance juga akan bisa mendongkrak atau kepercayaan minat atau menarik perhatian minat investor. Bitcoin akan juga listing di seperti di Coinbase atau Kraken, ya, Upbit. Banyak exchange besar masuk ke 5 besar atau 10 besar, itu mempengaruhi ya, untuk menanamkan kepercayaan minat investor untuk masuk. Ya, jadi tidak tergantung dengan Binance nasibnya ya. Dengan komunitas yang besar, listing di banyak exchange, masuk 10 besar, itu sangat sudah mempengaruhi popularitas dan juga sudah bisa meyakinkan investor ya untuk membeli Bitcoin dalam skala besar. Apalagi nanti Nicholas membuat bridge Bitcoin ini ke BSC, menambah jaringan ya. Bahkan akan bisa listing di Binance pula. Jadi walaupun dia ditolak Binance, teman-teman jangan berkecil hati. Ya, karena masih ada exchange lain yang besar, yang populer ya, yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin naik karena volume transaksinya di sana besar semua di exchange itu, dan juga bisa diadopsi secara global oleh seluruh negara, dan itulah akan menarik minat investor untuk masuk ya membeli Bitcoin. Itu teman-teman, terima kasih informasi dan edukasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan semangat terus para pionir Indonesia, dan semoga kita sukses semua pada tahun 2025 ini. Terima kasih. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.